bersama-sama. Oke, sama-sama kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Oke, pada kali ini Miss akan membawakan materi tentang khitan. Ya. Jadi pada kali ini yang akan Miss bahas tentang khitan ada 4. Yang pertama adalah pengertian khitan. Kemudian yang kedua adalah sejarah khitan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hukum khitan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah manfaat ataupun tujuan dari khitan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian khitan. Jadi nak, secara bahasa Indonesia atau bahasa kita sehari-hari, khitan itu disebut dengan sunat. Tapi nak, sebenarnya khitan itu hanya terbagi menjadi 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa nak, khitan berasal dari bahasa Arab yaitu khotona atau artinya memotong. Apa yang dipotong? Ya, yang dipotong adalah sebahagian alat kelamin. Nah, kemudian dari segi istilah khitan berarti memotong ujung kulit kelamin dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Oke, sudah paham ya pengertian dari khitan? Kita memasuki materi yang kedua, yaitu sejarah khitan. Jadi khitan ini sudah dilakukan dari zaman dahulu kala. Dan nabi pertama yang melakukannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya. Siapa istrinya? Siti Hajar. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, dikatakan bahwa Ibrahim alaihi salam telah melakukan khitan dengan kapak pada usia 80 tahun. Kemudian mengapa kita nak disuruh khitan? Karena secara jelas dikatakan Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus dan dia bukan termasuk orang yang syirik. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad juga mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga mengkhitan cucu-cucunya. Siapa cucu Nabi Muhammad? Ayo, siapa? Iya, cucu Nabi Muhammad yang ada 2, yang kembar siapa? Hasan dan Husain. Jadi Nabi Muhammad mengkhitan cucu-cucunya Hasan dan Husain pada usia 7 hari sejak kelahirannya. Jadi sunnahnya itu dikhitan adalah usia 7 hari. Tetapi tidak masalah jika lewat dari 7 hari. Seperti di Indonesia, anak-anak biasanya umur berapa? Kelas 5, kelas 6, kelas 4. Oke, di sini ada yang sudah khitan atau sudah sunat? Iya, semoga yang belum khitan setelah menonton video kali ini segera berani berkhitan ya nak ya. Karena khitan adalah pembeda antara orang muslim atau mukmin dengan orang kafir. Oke, jelas ya sampai sini? Oke, masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu hukum khitan. Ya, hukum khitan bagi laki-laki, mayoritas ulama mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi laki-laki. Kemudian kalau untuk perempuan dikatakan juga sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah. Berarti kalau sunnah dilakukan sah-sah saja, tetapi jika tidak dilakukan tidak masalah. Oke. Dan kita masuk yang terakhir, materi yang keempat, yaitu
manfaat atau tujuan khitan. Baik, manfaat atau tujuan khitan sebenarnya ada dua, dari segi kesehatan dan kemudian dari segi kebersihan. Kalau dari segi kesehatan dikatakan bahwa akan mengurangi infeksi saluran seni. Kemudian kalau dari segi kesehatan maka akan membersihkan kotoran-kotoran yang memungkinkan tersangkut ketika kita membuang air seni. Karena Islam mencintai kebersihan. Dan ketika kita sudah melakukan khitan, maka secara tidak langsung kita sudah mengikuti yang namanya sunnah Nabi Muhammad. Kemudian juga kita sudah menjadi orang muslim yang berbeda dari orang kafir. Oke anak, sampai sini pertemuan kita pada video ini. Semoga anak-anak semuanya paham atas penjelasan Miss kali ini. Baik ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Sebelum Miss akhiri video kali ini, maka kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.